Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan selamat siang Ibu Herlina. Kita dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya Ana Sofia Nurfani, rekan saya Anggita Dwi Saputri, Anita Rahmawati Putri, Gina Aufa Yusuf Sabila, dan Triwulan. Kita di sini akan mempresentasikan tentang teaching listening. Semoga apa yang kita sampaikan bisa tersampaikan dengan baik kepada teman-teman semua. Teaching listening, menyimak atau listening, sangat dekat maknanya dengan mendengar dan mendengarkan. Mendengar didefinisikan sebagai suatu proses penerimaan bunyi yang datang dari luar tanpa banyak memerhatikan makna dan pesan bunyi itu. Sedangkan menyimak adalah proses mendengar dengan pemahaman dan perhatian terhadap makna dan pesan bunyi itu. Listening skill berperan penting dalam proses pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, karena dapat memberikan input yang berarti bagi orang yang sedang mempelajari bahasa tersebut. Tujuan pembelajaran menyimak dibedakan menjadi dua aspek tujuan menyimak, yaitu persepsi dan reseptif. Persepsi, ciri kognitif dari proses mendengarkan yang didasarkan pada pemahaman pengetahuan tentang kaidah-kaidah kebahasaan. Sedangkan reseptif, pemahaman pesan atau penafsiran pesan yang dikehendaki pembicara. Terdapat 12 tahapan kegiatan menyimak oleh Iskandar Wasid dalam Amiruddin. Antara lain yang pertama, mendengarkan, yang kedua mengenangkan, yang ketiga memperhatikan, yang keempat membentuk imajinasi, yang kelima mencari simpanan masa lalu dalam gagasan, yang keenam membandingkan, yang ketujuh menguji isyarat-isyarat, yang kedelapan mengodekan kembali, yang kesembilan mendapatkan makna, yang ke-10 memasukkan ke dalam pikiran di saat-saat mendengarkan atau menyimak. Yang ke-11 menginterpretasikan sesuatu yang disimak. Yang terakhir yang ke-12 yaitu menirukan dalam pikiran. Model aktivitas menyimak yang dikemukakan Camp dalam Amiruddin dapat dilakukan beberapa tahapan. Antara lain yang pertama yaitu identifikasi atau pengenalan, yang kedua identifikasi dan seleksi tanpa retensi, yaitu di mana penyimak hanya dituntut mampu mengenal, memahami maksud tuturan, dan belum dituntut adanya kemampuan mengingat. Yang ketiga, identifikasi dan seleksi terarah dengan retensi pendek atau terbatas, di mana penyimak diharapkan memperoleh kemampuan mengenal dan memahami suatu ujaran, tetapi belum dituntut untuk mencamkan, menyimpan, dan memproduksikan hasil pemahaman tersebut. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat, identifikasi dan seleksi dengan retensi yang memerlukan waktu yang panjang. Penyimak dituntut untuk mampu mengenal ujaran, mampu memahami makna pesan secara tepat, dengan kemampuan mengingat dalam jangka waktu yang relatif lama. Proses kegiatan menyimak menurut Brown 1995. 1. Pendengar memproses raw speech and menyimpan image darinya dalam short-term memory. Image ini berisi frase, klausa tanda-tanda baca, intonasi dan pola-pola tekanan kita dari suatu rangkaian pembicaraan yang ia dengar. 2. Pendengar menentukan tipe dalam setiap peristiwa pembicaraan yang sedang diproses. 3. Pendengar mencari maksud dan tujuan pembicara dengan mempertimbangkan bentuk dan jenis pembicaraan, konteks, dan isi. 4. Pendengar merecall latar belakang informasi melalui skema yang ia miliki, sesuai dengan konteks subjek masalah yang ada. 5. Pendengar mencari arti literal dari pesan yang ia dengar. Hal ini melibatkan kegiatan interpretasi semantik. 6. Pendengar menentukan arti yang dimaksud. 7. Pendengar mempertimbangkan apakah informasi yang ia terima harus disimpan di dalam memorinya atau ditunda. 8. Pendengar menghapus bentuk pesan-pesan yang ia telah terima. Pada dasarnya, 99% kata-kata dan frase dan kalimat yang diterima akan menghilang dan terlupakan.
Tipe kegiatan menyimak yang dilakukan siswa menurut Brown antara lain. Yang pertama, menyimak secara intensif yang bertujuan agar peserta didik dapat mengetahui mengenai komponen-komponen dalam bahasa, meliputi pembahasan mengenai fonem, kata, intonasi, dan sebagainya. Yang kedua, menyimak yang bersifat responsif terhadap materi-materi pendek dalam bentuk pemberian salam, pertanyaan, perintah, dan lain-lain, yang dimaksudkan agar peserta didik dapat memberikan respon pendek. Yang ketiga, menyimak secara selektif. Pada tipe ini, kegiatan dititik beratkan pada kegiatan-kegiatan menyimak yang bertujuan agar peserta didik dapat melakukan scanning pada materi yang disampaikan dan mampu mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan topik-topik tertentu. Misalnya, instruksi pengajar, berita dari siaran TV atau radio, ataupun cerita. Pada saatnya nanti, peserta didik akan diminta untuk mendengarkan dan mencari informasi mengenai nama, angka, petunjuk arah, ataupun peristiwa-peristiwa yang sesuai dengan rekaman yang disajikan. Yang keempat, ada extensive listening. Tipe kegiatan menyimak ini menyuguhkan materi yang lebih panjang daripada tipe lainnya. Misalnya, rekaman saat seorang pengajar sedang memberikan kuliah pada mahasiswa-mahasiswinya dan percakapan yang melibatkan beberapa orang. Peserta didik diharapkan untuk dapat menangkap pemahaman secara global dari suguhan rekaman tersebut. Agar peserta didik dapat meraih pemahaman secara komprehensif, maka disarankan untuk menggunakan interactive skills, seperti mencatat informasi penting, membuat satu set pertanyaan, dan terlibat dalam diskusi yang berkaitan dengan topik yang disampaikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip mengembangkan listening skill siswa. Yang pertama, perbanyak pemberian materi visual, misalnya dengan ekspresi wajah, gerakan, mimik, dan gambar-gambar. Yang kedua, setiap input bahasa lisan yang diberikan harus diucapkan dengan jelas, perlahan, dan berulang. Yang ketiga, jangka waktu konsentrasi anak usia muda biasanya terbatas. Oleh karena itu, hindarkan pemberian kegiatan yang terlalu banyak. Yang keempat, memberikan pemahaman siswa hendaknya dilakukan pada saat kegiatan menyimak berlangsung. Dan yang kelima, kegiatan menyimak tidak semata siswa duduk, diam, dan konsentrasi mendengarkan bahasa lisan, akan tetapi bisa juga diiringi dengan gerakan. Selanjutnya, pengajaran listening pada pembelajaran. 1. Tahap pre-teaching. Mengajukan pertanyaan, mendiskusikan gambar, meminta siswa menceritakan pengalaman yang relevan dengan topik yang akan diajarkan, menggali ide-ide atau kosakata yang terkait dengan materi yang diajarkan. Yang kedua, tahap wills listening. Memberi tanda atau cek pada tempat yang sudah disediakan, menyusun gambar yang diacak berdasarkan urutan yang benar, mengidentifikasi topik, menuliskan informasi tertentu, menjawab pertanyaan, melengkapi kalimat, tabel, peta, atau gambar, membandingkan informasi lisan dan tulisan, menemukan perbedaan informasi pada kedua jenis. Dan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu tahap post-listening. Meminta siswa untuk menceritakan kembali informasi yang telah didengarnya, memberikan tanggapan atau pendapat, bermain peran, dan yang terakhir menulis laporan sederhana dan berdiskusi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.